Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sehat semua ya? Mudah-mudahan kita tetap sehat dan diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya di situ udah tertera ya. Siapa namanya? Billy Walidin, salah satu mahasiswa Universitas Pamulang, yaitu jurusan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi, ya, memenuhi tugas mata kuliah daripada metode pengajaran bahasa, yaitu dari dosen pengampu Ibu Dewi Yanti, SPD, MPD. Pengertian puisi, ya, kalian tahu puisi? Pernah membaca puisi? Pernah membuat puisi? Atau pernah melihat orang membaca puisi? Teman-teman bisa lihat apa pengertian puisi, ya. Di situ dijelaskan bahwa puisi adalah merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Jadi puisi itu tentang keindahan, ya, tentang keindahan. Karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Kenapa singkat? Karena diungkapkan tidak panjang lebar seperti prosa, ya. Padat maksudnya puisi digarap dengan pilihan kata yang menggunakan kekuatan rasa dan makna, ya. Teman-teman bisa lihat apa itu puisi. Ada juga yang mengatakan bahwa yang menyebutkan puisi itu pengertiannya adalah suatu karya sastra yang isinya mengandung ungkapan kata-kata bermakna kiasan dan penyampaiannya disertai dengan rima, kemudian irama, terus larik dan bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan. Oke, itu tentang pengertian puisi, ya. Kemudian kita selanjutnya. Nah, itu tadi pengertian secara umum. Sekarang pengertian puisi menurut para ahli. Teman-teman bisa lihat, menurut beberapa ahli di situ, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang apa? Puisi, ya. Memiliki pandangan yang berbeda. Contoh akan saya bacakan di sini. Yang pertama menurut H.B. Jasin, bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan. Kemudian ada yang kedua menurut Sumardi, bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata kiasan atau imajinatif. Nah, begitu juga dengan menurut pendapat para ahli yang lain. Itu tentang pengertian apa? Puisi. Paham sampai di sini? Paham. Oke, begitu. Kalau paham, kita nanti akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, ngomongnya. Teman-teman, kita lihat. Selanjutnya itu kita akan bahas tentang unsur-unsur puisi. Tadi kita sudah bahas tentang pengertiannya, sekarang unsur-unsur. Apa sih unsur-unsur puisi itu? Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Berarti struktur puisi itu ada berapa? Dua, ya, batin dan fisik. Ya, batin bagaimana, fisiknya bagaimana? Lihat kita struktur fisik puisi. Atau yang pertama ada apa? Diksi, kemudian ada tipografi, kemudian ada apa lagi? Majas, ada apa lagi? Kata konkret, kemudian ada apa lagi? Imajinasi atau citraan, kemudian ada rima atau itu tentang apa? Unsur-unsur daripada puisi. Teman-teman bisa lihat unsur puisi. Baik, selanjutnya. Nah, tadi unsur puisi yang berbentuk fisik. Yang kedua sekarang struktur puisi yang berbentuk batin. Ya. Apa pengertian daripada struktur puisi berbentuk batin ini? Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema,
atau tujuan. Tema bisa lihat artinya apa, kemudian nada apa, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiens atau pendengar. Kemudian yang terakhir ada perasaan. Kalian punya perasaan? Rasa apa yang kalian rasakan? Pernah merasa sakit? Pernah merasa benci? Pernah merasa marah? Pernah merasa nangis, sedih gitu? Pernah. Nah, itu bisa diungkapkan melalui puisi. Kalian ketika sedih, nangis kayak orang India, ya. Orang India itu lagi sedih, nangis. Lagi sedih nangis. Lagi sedih, bener nangis ya. Lagi sedih, nyanyi. Orang India tuh identiknya. Lagi ada acara apapun nyanyi. Merege hese, begitu kan? Hese marende, kuci ke hai, begitu. Itu orang India. Oke, akan lanjutkan ke pembahasan tentang ciri-ciri puisi. Kalian bisa lihat ada berapa cirinya? 6. Ada 6 ya. 1, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi pencapaiannya konotatif. Kemudian 3, puisi bersifat simetris. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun puisi lama. Kemudian puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Yang keenam, bahasa yang digunakan puisi lebih padat, karya prosa dan drama. Itu tentang ciri-ciri puisi. Oke, itu ciri. Nah, tapi secara umum puisi menjadi 3 jenis di sini dijelaskan. Di antaranya adalah puisi, kemudian puisi baru, kemudian kontemporer. Lihat puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi dalam beberapa jenis pula, di antaranya adalah pantun, talibun, pantun terkait atau seloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair. Nah, berkaitan dengan pembelajaran kalian di kelas 9 ini, kalian belajar tentang apa? Syair. Berarti syair itu kemana masuknya? Puisi baru atau lama atau kontemporer? Puisi lama. Puisi lama. Pernah membuat syair teman-teman? Pernah? Pernah membuat syair? Atau disuruh tugas sama gurunya? Disuruh. Tentang syair apa? Romantis. Bisa bikin syair romantis? Ada yang udah bikin? Mana? Pengen lihat mana catatannya? A. Di neraka tingkat neraka jahanam nama banyak orang yang disiksa karena karena durhaka sampai ke neraka tingkat ke-7. Itu karya sastra dan surga, ya. Jadi kalian harus belajar bisa membuat puisi. Ada puisi syair romantis, ya. Ada syair nasihat agama dan syair pendidikan dan sebagainya, ya. Jenis-jenisnya. Ada puisi baru, kalian bisa lihat bagaimana puisi baru. Ada balada atau balado? Balado, pernah lihat balado? Nah, makanan ya. Kemudian ada himne, gita puja. Kemudian ode adalah puisi lirik yang bersikap sanjungan kepada orang yang berjasa. Oke, itu sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya, terakhir tentang puisi kontemporer. Kontemporer bisa lihat apa pengertiannya. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Teman-teman ini menyesuaikan zaman kontemporer ini, dan tidak lagi mementingkan irama, bahasa dan lainnya yang dapat dalam puisi lama maupun baru. Puisi kontemporer dapat diklasifikasikan sebagai berikut: puisi mantra, puisi membeling, puisi konkret. Ya, kalian pernah baca mantra? Ada Mbah Dukun sedang mengobatin pasiennya. Terus apa lagi? Terus mulutnya kumat kamit, kumat kamit mulutnya ya. Mantra pakai puisi yang ketiga yaitu puisi kontemporer. Tadi sudah kita jelaskan ada Allah. Mantra itu teman-teman memiliki daya mistis. Jadi kita kelihatan sama orang itu mancur cahaya waktu kersane. Jadi kita terlihat tercahaya walaupun hitamnya kayak orang mana?
Papua misalnya. Yaitu mantra, puisi mebeling, kemudian puisi konkret. Selanjutnya, apa itu? Contoh puisi. Nah ini kita langsung lihat bagaimana contoh puisi. Di sini contohnya salah satunya adalah tentang yang berjudul Para Pencari Ilmu. Yang kemudian selanjutnya ada tentang buku ya. Dan next selanjutnya puisi yang terakhir contohnya. Ya. Ini teman lihat di sini. Gak kelihatan ya? Puisi terakhir dan langsung kalian coba dengarkan. Itu boleh dijeda dulu. 3. Terakhir teman-teman, ini terakhir dari materi ini adalah tentang contoh puisi. Nah, nanti akan saya putarkan di sini salah satu contoh puisi yang sudah saya baca. Kemudian ini teman-teman, kalau mau tahu, puisi ini tercipta karena pengalaman pribadi. Jadi ini kisah nyata puisi ini. Dan itu kalian, kalau ini video itu hanya sebagai pemeran aja ya. Kalian bisa lihat. Nanti kita putar, bisa direkam bagaimana indahnya puisi itu ketika kita bacakan. Ya. Salah satunya ini puisi yang sangat populer ya. Sudah populerkan, ini sudah ada di YouTube teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat, dengar suaranya Lili Wahyudin atau Jaka Suara, lihat buka aja di YouTube ya. Ada Jaka Suara akhir zaman. Oke. Kita lihat sekarang, bisa diputar dan dengarkan keindahan kata daripada puisi ini. Kenapa kau pergi tinggalkan aku? Takkan ada cinta seperti dirimu lagi. Saat aku sendiri, kau malah semakin menjauh. Ku begitu ingin kau memelukku untuk terakhir kalinya. Aku begitu menyayangimu walaupun aku tahu kau takkan pernah peduli. Aku masih merindukanmu walaupun aku tahu kau terus menjauhi aku. Aku takkan sanggup menghapus segala bayangmu. Tapi kini kurelakan kau pergi dariku. Kegembiraan yang dulu kurasakan saat memilikimu telah berubah jadi kesedihan karena kehilanganmu. Baik, teman-teman, tadi sudah didengarkan? Bagaimana suaranya indah tidak? Menyentuh enggak? Nah, itu salah satu contoh puisi teman-teman. Artinya itu judulnya tentang puisi cinta. Nah, puisi ini kisah nyata. Ini kalian lihat videonya ini diambil ketika BSD masih ada danau di BSD. Nah, jadi siapa yang ngambil ininya? Itu ada Yuda Aditya. Ya, tentang video ini. Ini salah satu contoh puisi teman-teman yang menurut saya ya, yang membacanya saya sendiri merasa sedih. Ya, merasa karena ini memang pengalaman pribadi, pengalaman yang pernah dialami. Nah, jadi itulah teman-teman kesimpulannya daripada pembahasan puisi kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ya, kalian bisa memahami apa itu puisi. Tadi puisi itu memiliki nilai estetika atau nilai keindahan. Apalagi kalau puisi dibacakan diiringi dengan musik atau instrumen musik, itu akan sangat menyentuh teman-teman. Puisi dengan kata-kata. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini teman-teman. Terima kasih ya atas partisipasinya, dan kalian boleh kalau pengen baca nih buku karya sastra daripada Anak Sastra Universitas Pamulang ya. Ini kelasan kalian itu waktu di sana semester 1, 2, 3 kalau nggak salah, kita bikin ini di sini kumpulan puisi-puisi. Kalian bisa belajar membuat puisi, syair dan lain sebagainya ya. Syair paham, puisi itu indah. Jadi intinya puisi itu memiliki keindahan, nilai estetika atau keindahan. Terima kasih teman-teman atas maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.